Beberapa waktu ke depan, bersama saya Raffi, saya akan menceritakan pendakian di si Gunung Ciremai. Kurang lebih pukul 3 sore, saya melaju ke Serang menggunakan bis. Oh iya, kali ini saya mendaki menggunakan jasa OpenTrip karena beberapa hal yang memang sulit untuk melakukan pendakian ini sendiri, jadi saya memutuskan untuk OpenTrip. Kita sudah di Serang dan menuju ke tempat yang telah dihitung nomor saya. Jam 4 kurang lebihnya sampai di Indomaret Sariasi Serang yang biasa dipakai teman-teman untuk menjemput peserta OpenTrip. Di sini nih tempatnya nih. Oh iya, alasan kenapa saya memakai OpenTrip adalah pertama karena saya sendiri, jadi untuk beberapa pengurusan seperti transportasi, simaksi, dan lain-lain itu mungkin sedikit sulit jika sendiri. Dan daripada nggak liburan, jadi ya udah lebih baik OpenTrip aja, yang penting liburan ya kan. Setelah dijemput oleh rekan saya yang mengurus OpenTrip sekitar jam 5 kurang, akhirnya saya melesat menuju ke Cigande buat ngambil beberapa barang atau gearlist yang dibutuhin buat pendakian nanti. Sekitar jam 9 malam kami sampai di Cawang Uki untuk menjemput beberapa peserta lain yang biasanya memang juga berkumpul di sini sih. Dan ya, kita bakal ketemu teman-teman baru. Hui. Di Cawang Uki ini banyak juga pendaki-pendaki lain atau yang tujuannya beda-beda. Ada yang ke Sumbing, Sindoro, Ciremai, Prau, dan lain-lain. Pokoknya beraneka ragam deh pokoknya. Cawang Uki ini terkenal banget nih jadi miponya semua open trail. Oh iya, salah satu alasan juga kenapa milih open trip di saat kayak gini tuh adalah kita butuh teman-teman baru, relasi baru, dan kenalan baru. Dan biasanya ya dari trip itu kita bakal jadi teman atau sahabat pendakian buat selanjutnya. Jadi ya berkesinambungan gitulah kurang lebihnya. Tengah malam, entah jam berapa saya lupa, sampai di rest area buat sekedar makan-makan atau yang ingin ke toilet. Dan di sini waktunya buat berkenalan satu sama lain dengan peserta ataupun tamu-tamu dari open trip lain. Setelah menempuh beberapa jam di perjalanan, subuh pun mulai terlihat. Dan itu tandanya kami sudah mulai sampai di base camp Apuy, Gunung Ciremai. Saat mata saya terbangun, melihat pemandangan sekitar, wah, Masya Allah, membuat saya terkagum-kagum. Tapi di sisi lain, deg-degan juga karena jalannya, wah, lumayan ekstrim nih buat ditempuh. Meliuk, meliku, berbelok dan menanjak membuat jantung saya berdebar. Semoga ini aman. Saya pernah mendaki beberapa kali dan menurut saya ini adalah jalan yang terekstrim buat ke base camp. Entah ini tersesat atau memang jalan yang seharusnya. Tapi saya rasa jalan ini cukup tidak wajar untuk ditempuh kendaraan besar yang seperti elf. Entahlah, semoga memang ini ketidaksengajaan yang tetap membuat kami semangat. Beberapa waktu, kendaraan elf kami berhenti untuk mencari celah berbelok di jalan yang sempit ini. Gak kebayang jadinya kalau gimana ada mobil dua nih yang sama-sama berpapasan. Wah, cukup membuat kami deg-degan sekali. Luar biasa sekali jalur ini. Semakin dekat menuju base camp, hamparan ladang pertanian dari warga lokal memanjakan mata seakan tersusun rapi untuk kami nikmati. Saya kurang tahu pasti jam berapa kita sampai di base camp ini. Tapi hal yang pasti adalah, dan hal yang saya cari adalah pertama, sarapan. Maklum, sudah lapar dari malam hari. Oh iya, pada trip kali ini saya mendapat teman baru. Mereka sudah duluan sarapan.
Sementara saya masih bingung mau sarapan pakai apa, mie ataupun nasi uduk. Sulit sekali. Dan ya, di luar prediksi, di antara nasi uduk dan mie, akhirnya saya memilih surabi karena surabi ini menarik perhatian saya. Wah, sepertinya enak. Terlihat beberapa rombongan sudah mulai bergegas menuju pintu rimba, ingin memulai pendakian, sementara saya masih sibuk mencari sarapan. Tidak apa-apa, santai aja. Di base camp, satu sama lain dari kami saling memperkenalkan diri, menanyakan asal, pekerjaan, dan gunung mana aja sih yang sudah didaki. Sebuah pertanyaan template di antara kalangan pendaki. Kalau saya sendiri mengaku jelas ini baru pertama kali. Setelah semua persiapan sudah siap, akhirnya kami briefing membahas sistematis dan apa aja sih yang akan kami hadapin di pendakian nanti. Dan briefing ini dipimpin oleh Saudara Rizky sebagai penanggung jawab dari trip kali ini. Setelah briefing, kami segera membawa masing-masing keril kami ke menuju losbak. Losbak ini akan membawa kami ke pintu rimba nanti, karena perjalanannya cukup jauh dan cukup menanjak jika harus dilakukan dengan berjalan kaki. Wah, sepertinya menguras tenaga dan menguras waktu. Kita menuju pos registrasi. Sebelum itu kita sarapan dulu. Cuaca mulai sedikit meragukan, ada kabut-kabut manja, asik. Ayo kita berangkat. Wih. Lucu. Itu ada kameramen guys. Itu ada kameramen. Perjalanan menuju pintu rimba menggunakan losbak ini kurang lebih kami tempuh selama 20 menit lewati ladang pertanian warga. Ada ladang bawang, ladang kol, banyak sekali. Ini menjadi ciri khas sekali untuk di kaki-kaki gunung yang kami pernah daki. Sempat bertanya dalam hati, dengan lahan atau jalan yang sekecil ini, apabila dilalui dengan dua mobil yang berpapasan, bagaimana ceritanya? Wah, saya salut dengan driver-driver di sini, keren sekali. Setelah kurang lebih 20 menit kami menaiki losbak, kami sampai di pos registrasi atau biasa disebut juga pos rimba, tempat di mana kami memulai pendakian pada kali ini. Oh iya, di Ciremai Via Apu ini toiletnya banyak tersedia tuh sebelum naik, jadi bisa kalau teman-teman mau buang air, ini toiletnya banyak tersedia. Kali ini kita sarapan dengan nasi telur di pos pintu rimba. Tapi aku ada nih kak, apa? Ada orang soalnya ya. Jadi itu Sebelum mulai pendakian, kami mendapatkan briefing dari pihak pengurus Gunung Ciremai tentang apa aja yang harus kami perhatikan dan harus kami lakukan. Tentu kami diingatkan tentang kebersihan dan sampah yang wajib kami bawa turun kembali ke bawah. Setelah briefing selesai, kami mulai pendakian. Ya, bismillah, kami akan memulai pendakian pada hari ini. Semoga cerah. Amin. Pesan untuk saya pribadi dan para pendaki lain, ingat, bawa turun kembali sampahmu. Dari pos registrasi menuju pos 1 itu kurang lebih ditempuh dengan 20 menit jika berjalan dengan stabil dan lancar. Dan kontur jalan cenderung masih aman.
untuk kami daki dan belum menguras tenaga. Setelah 20 menit kurang lebihnya, kami sampai di pos 1. Terlihat sudah banyak pendaki lain yang terlebih dahulu sudah berangkat. Dan pos 1 ini terbilang cukup luas untuk beristirahat. Gimana Mas? Setelah istirahat beberapa menit, kami memutuskan untuk lanjut menuju pos 2 dengan jalan yang mulai berakar dan mulai menanjak. Wah, semangat. Saya pribadi berjalan dengan lambat, dengan maksud saya ingin menikmati perjalanan kali ini. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini diisi dengan pohon-pohon dengan lumut basah, yang berarti hutan ini memiliki vegetasi yang cukup rapat dan curah hujan yang cukup tinggi. Saya membawa roti dan beberapa cemilan lain untuk mengganjal perut ini sebelum menuju jam makan siang nanti. Targetnya sih di pos 3. Kita tes. Kalau kata orang Telegon tengangi. Hari wayahe, bukan ngesambet doang. Makanya Patan. diren dipet ya. Lihat tuh. Dilihat ya. Merasuk tuh. Emang gini kuat biasa ya, Bang ya. Tuh kan. Keperangkelan ingin apa mbah. Lihat ya. Dan akhirnya kami sampai di pos 2. Pendakian kali ini cukup ramai. Maklum, ini long weekend. Jadi ya semua orang pengen liburan, termasuk saya sendiri. Oh iya, perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini merupakan trek terpanjang dari pendakian Gunung Ciremai via Apui ini. Jadi harap mempersiapkan diri. Selebihnya ya bisa dibilang panjang juga, cuma nggak sepanjang ini. Jauh banget. Itu gue yakin sampai Setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam, kami sampai di pos 3 untuk beristirahat. Ada yang makan dan ada juga yang tidur sebentar. Katanya mau cas energi biar kuat lagi. Pos 3 pendakian Gunung Ciremai via Apui ini terbilang luas. Bahkan beberapa pendaki sudah mendirikan tenda di sini. Entah karena mungkin di pos 5 nanti sudah ramai atau memang mereka ingin istirahat di sini. Setelah beristirahat kurang lebih 30 menit, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Ya, dari pos 2 menuju pos 3. Trek sudah mulai lebih menanjak, menguras tenaga, dan banjir keringat. Wah, semangat teman-teman. Mantap ya. Oh iya. Tetap masih semangat ini. semangat. Kita lagi pos 4. Siap, kelas. Semangat guys. Say hi dong, say hi.
kurang lebihnya 1 jam lewat 40 menit kami sampai di pos 4 dan kami bercerita satu Lanjut sama ceritanya. lain. Lanjut cerita itu sepeda, Ada kenapa aja lawakannya nih. Mak gue pengen beli peda kan. Buat ngaji katanya, buat ngaji tuh. Iya ngaji. Apa dah? Minggu nggak bisa make, dijual lagi tahun lagi lah. Kotak banget. Jual murah lagi ya? Jual murah lah. BU lagi. Tahu tuh. Gerobak. Yang di mobil. Dia nih. Kita tadi yang PA. Iya bukan gua. Kata gua orang udah pada masuk mobil, mau berangkat jaketnya ketinggalan. Dekat gua di mobil sebelah. Iya. Warna biru, warna biru. Setelah dirasa cukup istirahat di pos 4, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Ya, pos 5 adalah tempat kami akan berkemah ataupun bermalam. Di pos 4 ini banyak sudah mendirikan tenda karena terdengar kabar di pos 5 sudah penuh dengan pendaki lain. Perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 sudah mulai diisi dengan jalan-jalan sempit ataupun akar-akar yang sudah mulai tinggi dan berlubang. Itu tandanya kami sudah ingin sampai. Keren banget, tuh makin semangat. Setelah perjalanan cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di pos 5, Sangkiang Rangkah. Ya, tempat kami berkemah dan bermalam malam hari ini. Terlihat sudah banyak pendaki yang sampai duluan. Dan benar saja, karena ramainya jumlah pendaki yang mendaki hari ini, di pos 5 sudah sedikit lahan untuk mendirikan tenda. Jadi, langkah tepat bagi teman-teman pendaki lain untuk mendirikan tenda di pos 4 tadi. Dari pos 5 ini, sudah mulai terlihat puncak Gunung Ciremai yang berdiri gagah di atas sana. Wah, tidak sabar untuk mendaki ke sana. Setelah tenda berdiri, saya memutuskan untuk menggali parit. Ini bertujuan apabila nanti hujan, tenda kami tidak kebanjiran ataupun aliran air tidak masuk. Gimana, Pak Rizky? Sangat toksik. Dingin cuy. Kemarau dingin parah. Kacau ya. Iya, kebalikannya nih kalau musim kemarau malah pun. Ya, ini dia kondisi tenda kita. Tenda pengungsian. Gimana, Bang? Kelah. Amin. Semoga ya kada halangan besok. Gimana? Aduh, Gi? yang penting mah besok kaki kuat aja. Siap. Kita nyemil dulu kacang-kacangan. Asal jangan dikacangin. Cia. Masuk. Malam pun tiba dan udara sudah mulai mendingin. Kami menyempatkan waktu untuk bercengkrama satu sama lain dan bercanda. Hitung-hitung mengisi tenaga sebelum summit nanti. Gimana? Kesan dan pesannya ya. Ya udah ya. Nggak apa-apa lah, kan sakit hati nggak sebanding sakit kaki kan. Betul, iya. Kalau pesannya apa ya? Jangan tinggalin sholat aja sih. Jangan tinggalin sholat ya. Masya Allah. Jangan tinggalin sholat. Sama Apalagi ini ingetin pesan dari mama lu apa? Jangan kencing. jangan kencing sembarangan. Masih aku lah ini. Sambil aja pesannya. Apa? Sendirian kalau kesini. Oh, pacarnya teman. Bahaya banget. Masa langsung ajak. Bergeser dari tenda kami, di tenda sebelah, para kru sudah sibuk menyiapkan makan malam. Bang Arya. Sebelum kami tidur, diharapkan sudah makan dan agar kami nanti tidak kelaparan pada saat summit. Mantap. Kenapa tidak pakai terigu? Wah. Sudah ada. Wow. Oh, terigu. Go. Terigunya belum digiling, guys. Wow. Kita akan makan asam-asaman. Semoga tidak mules. Sembari mengisi malam, kami menyempatkan untuk bermain game. Ini hitung-hitung agar kami bisa lebih dekat satu sama lainnya. Dan
Tentu hukumannya beraneka ragam, dari buka jaket sampai dengan jongkok. Wah, ada-ada aja. Lu tenang lagi, Dap. Habis. Menang. Sisa 10. Papan. Tetap jongkok. Jok, jalan lu terus jongkok sampai base camp jongkok. Ya sabar aja. Kalau buka jaket ya Adil ya. Ya, kalau buka jaket. Oke. Ya, gua mah. Nanti kalau udah baru kasih jaket lagi. Acting aja. Acting bisa. Setelah puas bermain game, akhirnya kami makan, mengisi perut sebelum tertidur, dan kami akan terbangun nanti pada jam 2 malam untuk summit mengejar puncak Gunung Ciremai. Setelah selesai makan dan perut sudah kenyang, akhirnya kami semua beristirahat dan tidur untuk mengumpulkan kembali energi untuk summit Gunung Ciremai.